Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang memahami dimensi perilaku etis dan tidak etis dalam korporasi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Davani Fasani dengan NIM akhir 346. Lalu rekan saya Silvana Apriastasi Dauruk dengan NIM akhir 355. Dan yang terakhir yaitu Yona Jennifer dengan NIM akhir 407. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu melampaui karakter manajerial hingga integritas organisasi. Integritas suatu organisasi merujuk pada keandalan moral individu yang terlibat, standar etika dalam hubungan mereka, serta prinsip, tindakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang paling terlihat dalam sebuah organisasi. Etika berhubungan dengan tujuan dan konsekuensi dari tindakan yang saling berhubungan. Seseorang bisa dianggap sebagai indikator utama dalam menilai kejujuran suatu organisasi. Memiliki manajer yang baik tentu saja merupakan prasyarat bagi integritas organisasi, tetapi tidak mencegah organisasi memperoleh hasil etika yang buruk. Ada satu pepatah, yaitu untuk menghilangkan buah yang tidak baik dari wadah, namun risiko perilaku organisasi yang tidak sesuai tidak akan hilang sepenuhnya. Buah yang berkualitas mungkin memiliki rasa yang kurang enak, dan terkadang masalah tersebut bisa berasal dari wadah itu sendiri. Persepsi yang dianggap tidak adil digunakan sebagai alasan untuk membalas atau menyeimbangkan apa yang diberikan dan diterima. Berbagai faktor dalam pengambilan keputusan etis di organisasi ini tercermin dalam model yang dikembangkan oleh Trevino. Dengan pendekatan interaksionis antara orang dan situasi, ia menyatakan bahwa keputusan etis perlu dianalisis dari sudut pandang individu dan konteks atau situasi yang ada. Tingkat perkembangan moral kognitif seseorang berpengaruh pada cara mereka memikirkan tentang dilema etika dan proses yang dilalui dalam menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu. Namun, mengetahui adanya keputusan yang tepat dalam situasi pengambilan keputusan etis tertentu tidak selalu berarti bahwa aktor individu benar-benar melakukan apa yang mereka anggap sebagai tindakan yang benar. Integritas perusahaan tidak hanya bergantung pada pengambilan keputusan etis yang benar oleh banyak pelaku di semua tingkatan hierarki, dan juga bergantung pada desain konteks tempat para pelaku terlibat saat mengambil keputusan dan persepsi masing-masing pelaku terhadap konteks tersebut. Materi selanjutnya yaitu tingkat perkembangan moral individu. Keputusan moral adalah sebuah konflik yang berkelanjutan antara keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan ketakutan akan konsekuensi untuk memenuhi kepentingan pribadi dan ketakutan akan konsekuensi negatif, atau harapan untuk mendapatkan pengharapan karena menahan dorongan tersebut. Individu belajar bahwa mereka dapat memilih untuk menjalani peran tertentu, seperti anak laki-laki atau anak perempuan yang patuh, yang berkaitan dengan norma perilaku yang umum. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, seperti dengan tahap pra-konvensional pada tingkat ketiga dari moralitas pasca-konvensional. Individu mulai berpikir secara mandiri dan mengikuti prinsip-prinsip universal yang mereka tetapkan sendiri, melebihi batas-batas komunitas, masyarakat, dan kepentingan pribadi mereka. Berada di tingkat pasca-konvensional menunjukkan bahwa individu tersebut mampu melampaui tingkat penalaran moral yang lebih dasar, meskipun tidak selalu berarti bahwa mereka akan melampaui saat mengambil keputusan. Skema Colbert tidak memberikan bantuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kontekstual serta individu, juga bagaimana keduanya saling berhubungan dengan tingkat pemikiran moral masing-masing individu. Apabila integritas suatu organisasi dipandang sebagai hasil dari interaksi tersebut, maka pemahaman yang menyeluruh mengenai interaksi ini sangatlah krusial untuk pengelolaan etika dalam suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai imajinasi moral dan bahasa manajerial.
Dalam imajinasi moral dan bahasa manajerial ini, terkadang tindakan ilegal dan tidak etis dapat dijelaskan oleh karakter buruk pelaku yang terlibat serta rendahnya perkembangan moral mereka. Dalam situasi semacam ini, seseorang cenderung tidak memperhatikan aspek moral dari tindakan atau keputusan mereka buat, sehingga mereka tidak mampu untuk mempertimbangkannya. Dalam konteks ini, etika hanya menjadi suatu latar dalam sistem. Meskipun manajer yang terkena dampak mungkin memiliki sifat baik atau bahkan terlibat dalam aktivitas amal di waktu senggang mereka. Organisasi telah dievaluasi sebagai jaringan arti kolektif yang memilih makna yang disampaikan melalui pemakaian bahasa sehari-hari dan interaksi sosial. Dengan demikian, organisasi menciptakan peta kognitif yang berfungsi sebagai penyaring pengertian tentang dunia yang dapat dipelajari dengan menganalisis bahasa yang digunakan oleh individu dalam perusahaan. Korporasi beroperasi dalam situasi yang penuh ambivalensi, di mana nilai-nilai saling bertentangan terdapat sebagai interpretasi yang tidak sejalan, dan permasalahan serta tanggung jawab yang tidak jelas. Dalam suasana seperti ini, bisnis memiliki beragam keyakinan, mampu membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik dan pada gilirannya menciptakan solusi yang lebih efektif. Selanjutnya, di samping kurangnya daya cipta moral, terdapat faktor utama kedua yang mendorong perilaku yang tidak etis dari individu biasa. Dalam situasi tertentu, pelaku mungkin meyakini bahwa mereka memiliki hak moral untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka. Meskipun melawan norma yang ada, ketika individu mulai bergabung dengan suatu organisasi, mereka mengembangkan pandangan tentang tanggung jawab timbal balik yang menghubungkan mereka dengan entitas tersebut. Jika mereka merasa bahwa tanggung jawab bersama ini telah dilanggengkan oleh perusahaan, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi pun berkurang. Materi yang keempat yaitu karakteristik dalam konteks integritas organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan pendorong utama etika perusahaan, di mana manajemen puncak berperan dalam menentukan pola etika yang ada di dalam organisasi. Karyawan cenderung meniru perilaku atasan mereka, sehingga nilai-nilai yang dapat diamati melalui tindakan pemimpin lebih berpengaruh daripada nilai-nilai yang hanya dikomunikasikan. Kepemimpinan yang baik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk kepemimpinan transformasional, instrumental, dan transaksional, yang semuanya berkontribusi pada kinerja etis. Pemimpin yang etis menggunakan kekuatan mereka untuk memberikan dampak positif pada orang lain, sementara pemimpin yang tidak etis cenderung menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Kepemimpinan yang transformasional dapat mengubah pengikut ke arah yang baik dengan menumbuhkan kesadaran akan implikasi moral dan etika di antara para pengikut. Yang berikutnya yaitu iklim organisasi. Iklim etika organisasi didefinisikan sebagai persepsi bersama tentang perilaku yang benar secara etika dan cara penanganan isu-isu etika di dalam organisasi. Contoh nyata dari iklim etika yang buruk dapat dilihat pada kasus Enron, di mana perilaku tidak etis dipromosikan dan dianggap sebagai kriteria utama untuk keberhasilan. Iklim etika distabilkan oleh cerita perusahaan yang menggambarkan penerapan nilai-nilai dan norma-norma organisasi. Pemimpin dan nilai-nilai yang mereka anut memiliki peran penting dalam membentuk iklim etika organisasi, yang berdampak pada kinerja etis atau tidak etis. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan iklim etika yang positif, sementara kepemimpinan yang tidak etis dapat merusak iklim tersebut. Berikutnya yaitu struktur organisasi. Struktur formal suatu perusahaan dapat mendorong perilaku etis dan tidak etis. James berpendapat bahwa ada dampak langsung dari kondisi struktural terhadap perilaku karyawan. Ia mengklasifikasikan menjadi 3 bagian struktur organisasi yang sangat terkait. Yang pertama yaitu struktur penghargaan moneter dan moneter. Yang kedua yaitu proses evaluasi kinerja, pemantauan, dan pengendalian bagi individu dan unit bisnis. Yang ketiga yaitu sistem pembagian dan penugasan hak dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pekerja.
termasuk desain pekerjaan dan tingkat pemberdayaan. Ketidakkonsistenan antara program pelatihan etika dan tuntutan struktural dapat memicu sinisme dan disorientasi di kalangan karyawan. Sementara ketidakkonsistenan antara norma dan nilai perusahaan dengan insentif struktural dapat secara langsung memicu perilaku yang tidak etis. Struktur formal perusahaan dapat mengirimkan sinyal yang lebih kuat kepada karyawan dibandingkan dengan nilai-nilai yang dikomunikasikan. Berikutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial di mana perusahaan beroperasi dapat mempengaruhi kualitas etika perilakunya. Dengan tata kelola yang lemah menjadi pendorong utama perilaku ilegal dan tidak etis. Dalam konteks tata kelola yang lemah, perusahaan dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, pencucian uang, dan praktik korupsi. Ketiadaan aturan hukum atau kelemahan penegakan hukum dapat menciptakan insentif untuk perilaku oportunistik dan menyimpang secara moral. Yang terakhir yaitu efek jaringan. Efek jaringan menunjukkan bahwa hubungan antar individu dalam organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Interaksi antara aspek individu, organisasi, dan masyarakat menciptakan dinamika yang mempengaruhi integritas organisasi. Kekuatan ikatan, status aktor dalam jaringan, dampak lubang struktural, dan sentralitas jaringan adalah 4 asumsi yang menggambarkan dampak efek jaringan pada etika organisasi. Hubungan yang kuat antara para pelaku organisasi dapat lebih berpengaruh daripada faktor personal dan kontekstual dalam menentukan perilaku etis. Individu yang memiliki hubungan kuat dalam jaringan mungkin lebih cenderung bertindak melawan keyakinan etis mereka. Status individu dalam jaringan mempengaruhi perilaku etis, di mana aktor berstatus rendah lebih rentan terhadap perilaku tidak etis karena takut akan reaksi organisasi. Selanjutnya, manajemen etika organisasi. Menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kejujuran organisasi melalui aktor, situasi, dan interaksi bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam sebuah perusahaan. Selain itu, ini juga membangun fondasi pengetahuan yang kokoh bagi pengelolaan integritas organisasi. Di paragraf penutup makalah ini, saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa dampak untuk penerapan manajemen integritas organisasi. Semakin banyak organisasi yang mulai melihat etika sebagai bagian dari manajemen dan telah menjalankan upaya sistematis dalam mengelola keputusan hukum dan etika, alasan perusahaan untuk melakukan tindakan ini dapat dihubungkan dengan beberapa sumber yang termasuk dalam 2 kategori berbeda, yaitu kepatuhan dan integritas. Kepatuhan mencakup kekhawatiran terhadap potensi sanksi hukum, harapan untuk meraih reputasi lebih baik, dan peningkatan keuntungan. Secara khusus, perusahaan yang berakar dari AS seringkali menerapkan etika melalui program kepatuhan hukum. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.